Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari dengar firman Tuhan membimbing kita melakukan semua pekerjaan baik hari ini, yaitu dari Kolose pasal 3 ayat 13, demikianlah firman-Nya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kenapa hubungan Allah dengan manusia sampai sekarang ini masih bisa terus-menerus berlanjut? Sementara di satu sisi, manusia itu sering sekali tidak setia, selalu berpaling, mengkhianati Tuhan, melanggar ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jawabannya adalah Tuhan kita panjang sabar. Tuhan senantiasa menunggu kapan manusia itu berbalik dan bertobat. Tidak serta-merta dia menghakimi, tidak serta-merta dia menghukum, tapi dia menunggu. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menginginkan pertobatan dari orang yang berdosa, bukan kematiannya. Dan tentu kesabaran itu adalah di atas dasar cinta kasih-Nya yang melebihi segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bila Allah yang sempurna, Allah yang tidak berdosa, masih sabar menunggu pertobatan dari orang atau manusia yang berdosa, maka sesungguhnya harusnya kita seperti itu juga, harus sabar terhadap orang yang lain. Tentunya setiap manusia tidak lepas daripada kesalahan. Maka ketika saudara kita, ketika sesama satu kelompok kita, ketika sesama satu jemaat kita, ketika saudara-saudara kita yang lain melakukan kesalahan, sabarlah menunggu dia untuk sadar. Sabarlah menunggu Roh Kudus untuk bekerja. Sabarlah untuk memberikan jawaban yang tepat, supaya kita jangan jatuh kepada kesalahan. Orang yang buru-buru memberikan jawaban, tentu akan dimungkinkan dia akan emosional dan salah ketika menjawab. Orang yang buru-buru menjatuhkan vonis atau menghakimi seseorang, akan dimungkinkan dia menjatuhkan hukuman yang salah. Tetapi orang yang sabar, sembari kemudian merenungkan bahwa kita punya kesalahan, maka kita akan dimampukan untuk memahami, mengerti kesalahan dan kelemahan saudara kita yang lain. Setelah kita sampai kepada titik pemahaman bahwa saudara kita itu melakukan satu kesalahan bukan karena kesengajaannya, maka kita juga akan diberikan kemampuan untuk mengampuni dia. Maka kita juga akan diinspirasi dari doa Tuhan Yesus yang mengatakan, ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam perenungan itu, kita akan mengaminkan Tuhan yang mengampuni kita. Maka sekarang adalah tugas tanggung jawab kita juga memberi pengampunan kepada saudara yang lain. Dalam panjang sabar dan senantiasa kerelaan untuk mengampuni, dalam hidup yang demikianlah kita akan hidup dalam damai sejahtera terhadap semua orang. Maka kiranya sabarlah terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Maka hidup kita akan damai sejahtera di dalam Tuhan. Selamat sabar dan selamat mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan telah panjang sabar dan mengampuni kami. Maka mampukan kami untuk bersabar dan mengampuni kesalahan sesama kami, sehingga kami dapat senantiasa hidup rukun, diam di dalam damai sejahtera. Inilah doa kami Tuhan. Kiranya Bapa kabulkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.